Selamat pagi Hidromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari dengan baik. Dan perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 25 Februari 2024 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya Sertu Setia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Budi Purwanto memberikan pengarahan kepada seluruh perwira di jajaran Pusidrosal bertempat di ruang serbaguna Mako Pusidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara pada hari Senin 19 Februari 2024. Turut hadir dalam acara tersebut Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Roni Saleh, para pejabat utama dan para kasatker di jajaran Pusidrosal. Pada kesempatan itu, Komandan Pusidrosal antara lain menekankan kepada seluruh perwira Pusidrosal untuk menguasai implementasi pengetahuan hidrooceanografi. Penguasaan implementasi pengetahuan hidros diperlukan guna mendukung tugas dan fungsi Pusidrosal, baik sebagai lembaga hidrografi militer maupun lembaga hidrografi nasional, diantaranya dalam mendukung diplomasi maritim dan pembangunan nasional. Pusidrosal mengadakan tes urin mendadak terhadap personil di jajarannya pada hari Senin 19 Februari 2024. Tes urin ini dilakukan usai apel pagi dan upacara bendera di lapangan apel Mako Pusidrosal. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dengan diadakannya tes urin tersebut seluruh personil di jajaran Pusidrosal dapat bersatu untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Setelah dilakukan pengetesan terhadap 75 personil yang dipilih secara acak, terdiri dari Pamen 4 orang, Pama 10 orang, Koa 5 orang, Bintara 25 orang, Tamtama 30 orang, serta PNS 2 orang, didapat hasil tidak ada personil yang terindikasi menggunakan narkoba. Pusidrosal mengikuti kegiatan set visit terintegrasi dalam rangka penggelaran pipa bawah laut milik PT Infek Masela di Pulau Tanimbar dan Pulau Nustual pada tanggal 19 sampai dengan 22 Februari 2024. Selain Pusidrosal, kegiatan ini juga diikuti perwakilan dari Kemenkomarves, KKP, Dirjen Hubla, Ditwilhan Kemhan, perwakilan DKP Provinsi Maluku, Disnaftual, dan KUPP kelas 2 Somlaki. Dalam kegiatan ini, Pusidrosal diwakili oleh Sahli C. Ops Kolonel Laut Pelaut Sunardi, Letkol Laut Khusus Wanita Zulfakirah, serta Letda Laut Pelaut Wahyu Ristian Anggara. Komandan Pusidrosal didampingi Wadan Pusidrosal menyambut kunjungan Komandan Kodiklatal Legend TNI Marinir Nur Alamsah di Anjungan Utama Pusidrosal pada hari Senin 19 Februari 2024. Dalam kunjungan tersebut, Komandan Kodiklatal didampingi Komandan Pusdik Hidros Letkol Laut Pelaut Tri Arya Harisaputra. Usai pertemuan yang berlangsung dengan penuh suasana akrab tersebut, Komandan Kodiklatal melanjutkan kunjungannya ke Pusdik Hidros yang berlokasi di kawasan Mako Pusidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara. Komandan Pusidrosal didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal Nyonya Diah Budi Purwanto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pomal bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Selasa 20 Februari 2024. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pomal dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa Pomal sebagai salah satu unsur penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut agar dapat melaksanakan fungsi kepolisian militer yang profesional sekaligus mampu menjadi contoh bagi prajurit TNI Angkatan Laut lainnya sebagai kesatria penegak hukum yang profesional dan humanis, wujud kesatria Jalasena yang arif dan bijaksana, Wijnawira Widayaka. KRI Spika 934 bertolak dari Dermaga 100 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melaksanakan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi atau Opsurta Hidros di perairan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 3 pada hari Selasa 20 Februari 2024. Keberangkatan kapal bantu hidrooceanografi atau BHO tersebut dilepas oleh Komandan Satuan Survei Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Dwi Aji Gultom, beserta segenap perwira staf Subsurvei Pusidrosal di Dermaga 100 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Selasa 20 Februari 2024. KRI Spika 934 dengan Komandan Letkol Laut Pelaut Deirus Rizky Hair selama 60 hari akan melaksanakan Opsurta Hidros di perairan ALKI 3 guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka mewujudkan data perairan yang berpotensi digunakan sebagai mandala latihan TNI atau TNI Angkatan Laut untuk mendukung kesiapan operasi militer di laut guna menyiapkan dan meningkatkan kemampuan operasional matra laut.
Kadis Peta Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Agus Sutrianto didampingi Perwira Staf Dispeta Mayor Laut Pelaut Lukman Hakim menghadiri 14 Meeting of Worldwide Electronic Navigational Database Working Group atau WNWG di Sheraton Norfolk Waterside Hotel, Virginia, USA pada hari Selasa 20 Februari 2024. Pertemuan yang dipimpin oleh Chair WNWG Jens Korder Furstenberg dari Jerman tersebut membahas beberapa agenda, di antaranya tinjauan atas kemajuan yang telah dicapai dalam program kerja WNWG, perspektif tentang pencapaian dan masa depan WNWG, serta implementasi S100. Pusidrosal menggelar fokus group discussion dukungan hidrooceanografi dalam operasi militer perang atau OMP yang dilaksanakan oleh Koarmada, Kolin Lamil maupun Korps Marinir. Kegiatan tersebut dibuka oleh Komandan Pusidrosal bertempat di ruang serbaguna Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada hari Rabu 21 Februari 2024. Komandan Pusidrosal dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini digelar untuk memperoleh masukan kepada Pusidrosal dari para narasumber tentang kebutuhan data yang diperlukan guna mendukung peperangan atas air, peperangan bawah air, pendaratan amfibi, dan pertahanan pantai, sehingga dapat menghasilkan konsep dukungan hidrooceanografi untuk operasi militer perang oleh TNI Angkatan Laut guna menghadapi ancaman peperangan. Prim Kopal Hidros melaksanakan rapat anggota pertanggungjawaban atau RAPJ ke-37 tahun buku 2023 pada hari Rabu 21 Februari 2024. RAPJ yang mengambil tema dengan sinergitas koperasi Angkatan Laut, kita bangun pilar usaha yang mandiri dan handal guna mewujudkan kesejahteraan anggota Kopal beserta keluarganya tersebut dibuka oleh Komandan Pusidrosal bertempat di Long Room Perwira Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Komandan Pusidrosal mengharapkan dalam upaya peningkatan pengelolaan manajemen koperasi yang modern berbasis IT, koperasi harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap anggotanya. Peran koperasi sangat dibutuhkan bagi anggota, khususnya untuk membantu mensejahterakan anggotanya tanpa mengenyampingkan sikap profesionalisme. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya pejabat utama Pusidrosal, Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal, perwakilan Inkopal, Puskopal Mabesal, Sudin PPK UKM Jakarta Utara, serta pengurus dan badan pengawas Primkopal Hidros. Komandan Pusidrosal mengadakan kunjungan kerja ke Institut Teknologi Bandung, Jalan Taman Sari nomor 64 Bandung pada hari Kamis 22 Februari 2024. Komandan Pusidrosal yang didampingi Kapok Sahlinan Pusidrosal, Aspers, Aspotmar, Kadis Nautika, serta Kadis Serprov ini diterima Rektor ITB, Profesor Reni Wirahadikusuma, PhD, di ruang Rapim A ITB Bandung. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara Pusidrosal dan ITB, diantaranya terkait dengan pendidikan Cat E, data S100, serta perkembangan pembuatan Almanak Nautika Indonesia, kerjasama Pusidrosal dengan Observatorium Bosca FMIPA ITB. Komandan Pusidrosal memberikan kuliah kepada perwira siswa pendidikan reguler di Kreksesko TNI ke-52 tahun anggaran 2024 bertempat di Graha Widya Adibrata Sesko TNI Bandung pada hari Jumat 23 Februari 2024. Di depan 188 perwira siswa yang berasal dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polri, serta 6 perwakilan siswa asing tersebut, dan Pusidrosal membawakan materi kuliah tentang teknologi kelautan, yang antara lain meliputi transportasi laut, sistem navigasi, penginderaan jauh satelit, wahana bawah laut, akustik bawah air, serta pertambangan dan energi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Praja Yoda, Jala Seva, Jaya Mahi. Justru di laut kita jaya.